TNI Angkatan Darat akan menangani langsung, disupervisi oleh Puspom TNI. Karena apa? Karena kami ingin mengungkap sejauh-jauhnya sampai semuanya terungkap. Saya bangga kepada mereka bahwa mereka menunjukkan yang bermental baja, bermoral, dan bermoral tinggi secara profesional. 5 berita populer, drama sidang Rizik Syihab, Jenderal Andika diminta turun tangan, dan ada kabar gembira. Dalam briefing saya katakan justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngarang bebas. Jadi jaksa penuntut umum sekali lagi jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan, sehingga dakwahan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hoax yang penuh bohong dan dusta. Lima berita populer, drama sidang Rizik Syihab, Jenderal Andika diminta turun tangan, dan ada kabar gembira. Berikut ini kami sajikan 5 berita terpopuler hingga pagi tadi. Yang pertama, Bang Neta minta Jenderal Andika segera meredakan kegaduhan ini. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espani menilai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Andika Perkasa perlu bersikap mengenai proses pembuatan vaksin Nusantara. Menurut Neta, Jenderal Andika perlu bersikap agar tidak memunculkan kegaduhan yang bisa meresahkan masyarakat. Kedua, Bima Arya membantah Aziz Yanuar. Allah melihat apa yang diperbuat hambanya. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, menyebut Wali Kota Bogor Bima Arya telah mengaku menyesal setelah mengetahui HRS dan menantunya diseret ke pengadilan terkait kasus swab tes di Rumah Sakit Umi. Menanggapi omongan Aziz itu, Bima Arya secara tegas mengatakan dirinya tidak pernah mengucapkan kata menyesal saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus tes usap Habib Rizik di Rumah Sakit Umi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu, 14 April 2021. Di mana sejumlah anggota DPR datang ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk mengikuti uji klinis vaksin Nusantara pada Rabu kemarin. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Letnan Jenderal TNI Dr. Albertus Budi Sulistya menyebutkan para anggota DPR itu menjadi sampel penelitian vaksin Nusantara. Yang keempat adalah makam Syekh Jumadil Kubro seperti terangkat. Makam Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di Jalan Arteri Yosudarso nomor 1 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang selalu dikunjungi peziarah. Banyak cerita tentang makam yang dilokasinya tepat di dekat pintu keluar Jalan Tol Semarang Timur. Konon, makam tersebut ditemukan pada zaman penjajahan Belanda. Syekh Maulana Jumadil Kubro punya nama asli Syekh Jamaluddin Hussein. Dia sampai ke Indonesia setelah melakukan perjalanan bersama rombongan para ulama dari Timur Tengah dan juga Maroko. Kelima adalah kabar gembira bagi PNS dan P3K yang tetap bekerja saat cuti bersama. Presiden Joko Widodo menetapkan 2 hari cuti bersama bagi aparatur sipil negara baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada 2021. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2021 tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2021. Hakim, jaksa penuntut umum, maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham. Lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba menyebar hoak dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran Ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi, jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini. Karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. 3.
bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini, atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. Keempat, bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5. Bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang inkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Sagana Nainggolan, Bang Johur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan. Dalam briefing saya katakan, justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian mereka harus mengadakan penyidikan, padahal pimpinannya berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pelak, kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah, keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan bukan merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun tidak bisa seperti itu. Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Iya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini,
manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, Baik. bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak, dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, revolusi Terima kasih. akhlak, sebuah gagasan yang sejalan dengan kami Nah. yang melaksanakan gerakan moral.